Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahli kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa nawsusan ila arwahi muallifi hadhihi al kutub al makruh fi hadzal mahad al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Iliktisabi wa tawakkul ikhtilif warajihu tafsilu hasba ma urif. Iliktisabi di dalam masalah al-iktisab, berusaha melakukan asbab lahiriah, berarti bekerja. Wa tawakkuli, dan dalam masalah tawakal, menyerahkan urusan pada Allah tanpa dibarengi dengan usaha. Ukhtilif, itu diperselisihkan. Ukhtilif, telah diperselisihkan. Warrajihu, pendapat yang kuat. At-tafsilu, itu tafsir, memperinci. Hasbama urif, hasbama, sekiranya urifa, telah diketahui ia. Hasbama, sesuai apa-apa yang urifa, telah diketahui ia. Tafsir tadi itu. Kalau jawabannya fil iktisabi wa tawakkul ikhtilif. Biasanya fi afdaliyatil iktisabi wa afdaliyati tawakkul ikhtalafal ulama. Dalam masalah lebih utamanya berusaha dan lebih utamanya, lebih bagusnya bertawakal, ikhtalafal ulama, para ulama telah berselisih paham. Artinya ulama berselisih paham. Mana paling bagus tuh? Al-iktisab, yaitu berusaha nyari duit, nyari maisha, nyari penghidupan, atau tawakal saja gitu. Fal khilafu innama wa fil afdaliyah. Maka perbedaan tersebut innama, hanya saja bahwa dia perbedaan tadi fil afdaliyah, dalam masalah sifat yang lebih utama. Lebih utama mana? Lebih bagus gitu. Farajaha qaumun iliktisaba. Maka satu kelompok ulama itu mengunggulkan, menguatkan al-iktisaba, iktisab. Jadi satu kelompok mengatakan bahwa lebih afdal, lebih bagus al-iktisab, kasab. Wa huwa mubasyaratul asbabi bil ikhtiyari kal bai' wa syira' li ajli ribhi. Wa huwa, dan dia al-iktisab di sini mubasyarah. Mubasyarah itu artinya mubasyarah. Mubasyarah, melakukan, langsung melakukan al-asbabi, sarana-sarana, bil ikhtiyari, dengan cara al-ikhtiyar, pilihan. Kalbai wasyira, seperti menjual, wasyira, dan membeli, li ajli ribhi, karena tujuan ar-ribih, mendapat keuntungan. Li ajli ribhi, karena tujuan untuk memperoleh keuntungan, yaitu melakukan jual beli, dagang. Nah, ini namanya al-iktisab, kasab ya. Berusaha mencari duit, mencari maisha, penghidupan. Wa mithluhu ta'atid dawa, dan seumpamanya seumpama baik tadi itu ta'atid dawa, mengkonsumsi obat, li ajli sihati, karena tujuan biar sehat, wa nahwi dzalika, dan seumpama itu. Atau wa mithlu, dan seumpama baik, dalam arti al-iktisab, berusaha, ta'atid dawa, mengkonsumsi obat, li ajli siha, karena tujuan biar sehat,
wa nahwi dzalika, dan sumpama itu. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa lebih bagus kasab, berusaha, jual beli, kerja, minum obat kalau sakit. Kenapa lebih bagus kasab, al-iktisab? Wa inna ma rajjahuhu lima fihi min kafin nafsi ani tatolu'i lima fi aidin nas. Lima karena wa inna ma nyasanya rajjahu, mereka mengunggulkan iktisab, mereka mengunggulkan berusaha. Lima fihi karena apa-apa yang ada padanya, pada iktisab, ini sisi positif ya, sisi positif kasab. Min kafin nafsi, yaitu kafin nafsi, menahan diri, ani tatolu'i, daripada tatolu. Tatolu itu menoleh, mengintip, artinya menginginkan, berharap. Lima fi aidin nasi, kepada apa-apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Artinya dengan berusaha, dengan nyari duit, dia dapat gaji, dapat penghasilan, maka dia tidak sangat berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Wa man iha minal khudu'i lahum wa tadzalluli baina aidihim. Wa man iha, dan mencegahnya, mencegah diri tadi, minal khudu', daripada rendah diri, lahum, kepada mereka, kepada manusia, wa tadzalluli, dan menghinakan diri, baina aidihim, di antara tangan-tangan mereka, artinya di hadapan mereka. Ma hiya zati mansibi tausi'ah ala ibadillahi wa muwasatil mutajina wasilatil arhami bi taufiqillahi ta'ala. Ma, beserta, artinya nilai plus yang lainnya lagi, ketika seorang punya kasab, punya usaha, kerja, dagang, dan seterusnya. Hiya zati, meraih, memperoleh, mansibi tausi'ah, mansib, kedudukan, al-tausi'ah, memperluas atas hamba-hamba Allah, artinya bisa membagi karunia yang Allah titipkan dia kepada orang-orang, bisa sedekah, bisa memberikan bantuan. Wa muwasatil mutajina, dan menolong orang-orang yang butuh. Wasilatil arhami, dan silaturahim. Artinya silaturahim juga kan perlu biaya. Bahkan bisa jadi karena tanpa tidak ada biaya, kita mau silaturahim mogok mulu ya. Mau berangkat, ada bensinnya kan gak jadi gitu. Dan juga dengan dia berusaha, dia bisa silaturahim dengan sesama saudaranya, temannya, dan seterusnya. Bi taufiqillah, dengan taufik Allah. Itu pendapat pertama yang mengatakan bahwa al-iktisab, kasab, lebih bagus dengan sisi positifnya tadi. Warajaha qaumuni tawakkula. Sementara satu kaum, artinya sekelompok ulama, mengunggulkan tawakal. Sekelompok lagi mengatakan, oh tawakal lebih bagus. Wahwa, dan dia, tawakal apa sih? Al-i'timad alaihi ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa qad'un nazar anil asbab ma'at tamakkuni minha. Wa qad'un nazari, dan memutuskan, an-nazari, pandangan, menoleh, anil asbab, kepada asbab. Ma'at tamakkuni minha, beserta adanya kemungkinan minha, daripada asbab. Artinya dia tidak bekerja secara lahiriah, dia tidak dagang, dia tidak melakukan jual beli, bahkan ketika sakit juga dia tidak berobat, padahal ada kemungkinan ke arah sana. Nah, itu arti tawakal. Wa inna ma rajjahuhu lima fihi min tarki ma yashghulu anillahi ta'ala wal littisafi birraghbati ila Allah ta'ala wal wuthuqi bima indahu ma hiya zati maqami salama min fitnatil mal wal muhasabati alaih. Wa innama, nyasanya rajahu, mereka mengunggulkan tawakal. Kenapa tawakal lebih bagus? Lima fi, karena apa-apa yang ada fi pada tawakal, artinya sisi positif tawakal nih. Min tarki, itu meninggalkan, mayashghalu anillah, sesuatu yang membuat sibuk kepada Allah. Artinya sesuatu yang melalaikan dari Allah. Walitisofi, kemudian nilai plus yang kedua, walitisofi, bersifat birraghbati ilallah, yaitu ar-raghbah, berharap kepada Allah, jadi bergantungnya ke Allah. Wal wuthuqi bima indah, dan percaya bima indah, dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ma hiya zati, beserta meraih, memperoleh maqam salama, maqam selamat, min fitnatil mal,
daripada fitnah harta. Jadi dia terhindar dari fitnah harta. Wal muhasabati alaih, dan muhasabah hisab perhitungan alaih atas harta tadi. Nah, itu sisi positif tawakal. Waqad akhrajal Qudai, dan Imam Al-Qudai telah mengeluarkan satu makalah, satu hadis, manin qata ilallah, siapa orang yang memutuskan diri kepada Allah. Jadi ada memutuskan diri dari, ada memutuskan diri kepada gitu. Kalau memutuskan diri dari itu berarti yang menghindar, kabur. Dia memutuskan diri dari makhluk, berarti dia kabur dari makhluk. Dia memutuskan diri kepada Allah, berarti dia merapat ke Allah gitu. Kalau sekarang kan yang banyak kebalikannya. Banyak orang yang memutuskan diri dari Allah dan memutuskan diri kepada makhluk. Artinya merapatnya ke makhluk, bersandar pada makhluk, berharap kepada makhluk, memohon kepada makhluk. Sekarang banyak kayak gitu. Man inqata ilallah, siapa yang memutuskan diri kepada Allah, artinya merapat ke Allah. Kafahullahu kulla mu'natin, niscaya Allah cukupi untuknya kulla mu'nah, setiap biaya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari segi yang dia enggak kira-kira. Tahu-tahu dapat rezeki ya. Ada yang bawain duit 1 M, 1 ember, 1 T triliun. Beneran ini dia. Cuman permasalahannya seringkali karena iman kita lemah, kita kurang yakin. Satu. Terus kedua yang dimaksudkan di sini, mereka yang benar-benar tawakal kepada Allah 100%. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Kalau kita kan tawakal masih setengah-setengah gitu. Wa manin qata ila dunya, siapa yang memutuskan diri kepada dunia, artinya dia merapat ke dunia dan dia tidak tawakal pada Allah. Dia tidak bersandar ke Allah, tapi dia bersandar ke dunia. Wa kalahullah ilaiha, niscaya Allah serahkan ia, orang tadi itu, ilaiha ke dunia. Niscaya Allah bilang dah, ana serain ente ke dunia. Dunia ente mau apain dia terserah. Ente mau jadiin budak terserah. Ente mau bikin dia jerih payah terserah. Ana enggak tolong dia, gitu bahasanya. Jadi orang tadi diserahkan ke dunia, gitu. Qala Sulaiman Al-Khawas, berkata Sulaiman Al-Khawas, "Lau anna rajulan tawakkala 'ala Allah bisidqin niyyah, lahtaja ilahil umara wa man dunahum." Seandainya sesungguhnya seseorang dia bertawakal pada Allah bisidqin niyyah, dengan benarnya niat, dengan niat yang benar. Ini tawakalnya benar nih, enggak kayak kita. Kalau kita kan masih setengah-setengah. Artinya walaupun bisa jadi mulut kita bilang, ayo kita tawakal pada Allah, bersandar pada Allah, tetapi hati kita ya tetap saja bersandar, berharap kepada makhluk. Atau bisa jadi tawakal tadi sudah masuk ke dalam hati kita, tapi katakanlah baru sekitar 10%, 90%-nya ya belum gitu. Kita model tawakal kita kayak begitu. Nah ini tawakal yang benar nih. Lahtaja ilail umara wa man dunahum, niscaya para pemimpin dan orang-orang yang di bawah mereka, di bawah pemimpin tadi, akan butuh kepadanya. Ya kepada orang yang tawakal tadi. Niscaya para pemimpin, pejabat datang kepada dia. Ya artinya bukti kenapa katakanlah pejabat nggak datang kepada kita dan seterusnya. Karena kita tawakalnya belum kepada Allah. Tawakal kepada makhluk. Bahkan kita masih berharap dapat limpahan, dapat cepretan dari orang-orang kaya. Apalagi kalau kita punya tetangga yang kaya, konglomerat, konglomeraat segala macam, biasanya ada pikiran tuh, kali-kali aja nih tetangga, namanya tetangga ngirimin apa, nyepretin uang segala macam. Itu artinya apa? Kita belum tawakal pada Allah. Wa kaifa yahtajuhu ila ahadin wa maulahu wal ghanil hamid. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin yahtajuhu, dia butuh kepada seseorang. Artinya orang yang tawakal pada Allah, dia nggak butuh pada makhluk. Sehingga kebalikannya, Allah jadikan makhluk butuh kepada dia gitu. Wa maulahu, sementara Tuhannya, yaitu Allah, huwal ghanil hamid, dia adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang tawakal itu hanya butuh pada Allah, nggak butuh pada makhluk. Wa fi syaril musannifi, dan di dalam syarah musannif Imam Ibrahim Al-Laqani, tarjihu tafdilil ghani syakir alal faqiri sabir. Tarjihu, terdapat tarjih,
penguatan, tafdili mengunggulkan, tafdili mengutamakan, al-ghani syakir orang kaya yang bersyukur, alal fakiri sabir atas orang fakir yang sabar. Jadi kalau di Syarah Musani katakan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Ya walaupun masing-masing akan ada juga ulama yang berpandangan orang fakir yang sabar lebih utama daripada orang kaya. Tetapi terus terang ujian kekayaan dengan ujian kemiskinan itu lebih banyak yang gugur diuji dengan kekayaan. Jarang yang berhasil. Sementara diuji dengan kemiskinan itu lebih banyak yang berhasil ketimbang yang gagal. Jadi kesimpulannya bahwa di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa al-iktisab, kasab lebih utama, lebih bagus daripada tawakal. Ya dengan nilai plusnya tadi tuh, kelebihan-kelebihannya. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, tawakal lebih bagus, lebih afdol daripada kasab dengan alasan-alasan tadi. Ya tentu kita masih puyeng yang mana ini yang bagus ya. Saya pilih yang mana nih kalau kayak begini. Nah nanti pilihan kita kepada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang ketiga at-tafsil, diperinci. Artinya di sini tidak bisa dihukumi secara mutlak. Oh, tawakal itu lebih bagus daripada berusaha. Nggak bisa. Oh, berusaha itu kasab lebih bagus daripada tawakal. Nggak bisa juga. Nggak bisa dihukumi mutlak di sini. Di sini harus tafsil, harus diperinci. Artinya dilihat situasi kondisi dan dilihat kebutuhan seseorang, kondisi seseorang, karena tiap orang kan situasi dan kondisinya beda. Ada orang yang udah berkeluarga, ada yang keluarganya banyak, anaknya banyak, bininya banyak, dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang belum berkeluarga, ada yang single, dan seterusnya. Jadi yang paling bagus at-tafsil. Makanya untuk pendapat ini, kita tidak bisa mengambil salah satu dari pendapat yang di atas tadi. Yang paling bijak, kita ambil pendapat tafsil nanti. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah, al-hukmu bil itlaq fi mahalli tafsil fihi naun minal khata. Menghukumi secara mutlak, secara totalitas dalam satu permasalahan yang dia lebih bijak dan lebih menuntut untuk dihukumi secara terperinci. Kemudian kita hukumi secara totalitas, maka ini dianggap salah. Kayak hukum rokok gitu. Dia nggak bisa hukum mutlak. Rokok haram, nggak bisa juga. Rokok makruh, ya nggak bisa juga. Rokok wajib, ya nggak bisa juga. Nah, hukum yang paling bagus at-tafsil, diperinci nanti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.